kita tidak hanya mempersiapkan batu kerikil, tidak hanya mempersiapkan pertanian apa-apa untuk kita menyuplai Kalimantan, tapi kita harus mempersiapkan sumber daya manusia sehingga yang bisa bersaing nanti di Kalimantan, ya, orang-orang Sulawesi Tengah masuk. Kalau bisa komunikasi dengan Polri seluruh Indonesia itu gunakanlah sarana seperti sekarang ini, podcast gini, virtual, ya, termasuk pendidikan Polri. Ya, pendidikan Polri pun diberikan kesempatan bagi polisi yang berada dimanapun di pelosok. Urusan KTP lagi tidak perlu lagi ke Dukcapil, cukup di kecamatan. Bahkan kita berikhtiar agar supaya pelayanan seperti itu tidak perlu lagi harus datang, cukup diselesaikan lewat konsep Smart City Palu. Pengertian dasar bernegara itu nggak dipahami oleh perwakilan rakyat di DPR. Rakyat kasih mandat pada DPR, lalu DPR bilang kami udah menguasai kedaulatan rakyat. Enggak, rakyat tidak pernah menitipkan kedaulatan. Nyata uang masuk. Kita melakukan digitalisasi untuk seluruh kantin yang ada nanti. Jadi tidak ada lagi pembayaran kita menggunakan kartu. Kita pakai kris. Dan hari itu langsung masuk. Kalau itu kita sudah capai, kita penting untuk ada semacam kekuasaan politik dalam rangka untuk berkontribusi dalam perbaikan. Kalau mau bagus, kita harus kasih dana yang cukup. Ini kan jalan nasional, tanggung jawab kita. Dan ini salah satunya penghubung pantai bagian timur dengan barat. Saya ingin menciptakan satu kawasan industri bukan selalu berbasis pada mineral, tapi kawasan industri agropolitan. Saya kira ini kita punya potensi di daerah Parigi Motong itu. Kalau kita fokus membentuk kawasan agropolitan di sana, maka ini akan menjawab apa yang menjadi cita-cita seperti gubernur-gubernur kita sebelumnya. Kalau saya bilang ke ASN, saya kasih motivasi, ayo kita harus naik level terus dong. Pelayanannya jangan cuma di kantor terus, abis itu terjadi pungli, ya nggak ada kemajuannya. Jadi harus kita ketemu apa yang menjadi ekspektasi masyarakat. Juga himbauannya mungkin jangan sampai apatis terhadap pembangunan, jangan apatis terhadap proses pilkada nanti, semua harus memberikan suaranya. 50 juta per tahun. Harapannya per kelompok. Per koperasi. Jadi satu koperasi satu kecamatan. Itu dana bergulir ya? Tidak bergulir, tapi pengelolaan itu. Saya sadar saya tidak akan mungkin optimal membangun Sulawesi Tengah tanpa ada dukungan Prabowo. Omong kosong, iya. Omong kosong gubernur bisa membangun Sulawesi Tengah tanpa ada dukungan daripada pemerintah pusat. Karena ini persoalan sinkronisasi dan anggaran, budget pusat dan pemerintah daerah. Iya. Kemudian ya alhamdulillah saat ini saya sudah keliling Indonesia menjadi pembicara dan itu membuat saya bahagia bisa ketemu banyak orang. Ternyata hidup ini bukan cuma perusahaan. Nah, itulah yang mendoakan saya ternyata itu investasi sosial menjadi investasi politik. Nah, begitu saya jadi menang jadi kepala daerah. Makanya waktu itu ya termasuk beliau sendiri yang muat saya lalu itu Bupati Kain Kapan. Nah kan luar masih ada saya simpan itu beritanya. Disitulah saya. Bahkan orang dalam kuburan juga dia doakan saya. Saat ini kru podcast Kabar 68 berada di pantai Pulau Dua, tepatnya di Desa Kamparan. Saat lagi kami akan bertolak menuju Pulau Dua yang letaknya sekitar 15 menit menggunakan speed dengan kecepatan rata-rata. Di sana banyak pemandangan yang menakjubkan. Luar biasa, Kabupaten Luwuk Banggai mempunyai destinasi wisata, tujuan wisata yang sangat bagus, cukup indah, yang mampu menghipnotis pengunjungnya karena keindahan alamnya. Oke, ikuti terus kami dalam perjalanan wisata kru podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Let's go! Halo guys, jadi kita sedang di perjalanan ke Pulau Dua.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kabar 68 di mana saja berada. Sore ini kami berada di objek wisata Pulau 2, Kabupaten Banggai. Di Palu tidak pernah jumpa, tapi alhamdulillah kami dengan Wakapolda Sulteng dipertemukan di objek wisata. Pak Kapolda, setelah bertugas di Sulteng 1 tahun lebih ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun, cukup lah. Sudah cocok nih jadi Kapolda Sulteng ini. Pak Jenderal Heri Santosa. Ya. 2,5 tahun bertugas di Sulawesi Tengah tentu sudah tahu kelemahan dan kelebihan Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah destinasi wisata, tujuan wisata. Gimana Bapak melihat objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Tengah? Sumber daya wisata alam di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai ini, baik yang di permukaan maupun di kedalaman laut sangat luar biasa. Ya. Tapi sayangnya belum semuanya bisa terelaborasi dan hanya sebagian kecil, termasuk wisata-wisata bawah laut. Ini mungkin yang perlu dikembangkan oleh pemerintah, mungkin juga pihak swasta yang mau berinvestasi di bidang wisata alam di Kabupaten Banggai ini. Dan apa yang harus dilakukan ke depan agar Sulteng ini dengan objek wisata yang ada mampu menyamai daerah-daerah lain, misalnya NTT, Bali, kemudian Jogja dan daerah-daerah lain yang income pendapatannya itu lebih besar dari sektor pariwisata. Yang pertama dilakukan adalah menjaga kemudahan pelestarian wisata ini sampai dengan nanti bisa dikembangkan untuk wisata secara umum. Itu karena saking banyaknya objek wisata yang ada di sini, tentunya untuk pengembangan itu akan dilakukan secara bertahap. Sekali lagi yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan akses ke sini secara lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Itu yang harus dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, ibaratkan itu memberikan infrastruktur yang kuat bagi para investor untuk bisa berinvestasi. Oke, Pak Jenderal, bahagia sekali kami bisa jumpa Pak Jenderal di Pulau 2. Kemudian teman-teman dari Pulau 2, kami menyampaikan salam presisi dan salam pariwisata. Salam pariwisata. diwawancara dulu ya. 3 pertanyaan saya, Bu. Ya mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman penonton kesannya mengikuti Festival Danau Poso 2022, Bu. Kesannya mengikuti Festival Danau Poso ya pastinya terpukau, luar biasa dan sangat senang karena sejak kita pandemi ya 2 tahun lebih kita nggak bisa mengadakan kemeriahan seperti ini. Akhirnya puji Tuhan alhamdulillah bisa kita lakukan lagi hari ini dan dengan satu kemegahan yang luar biasa karena bukan hanya kemegahan Danau Poso yang kita eksplor kali ini tetapi juga kemegahan Sulawesi Tengah. Luar biasa. Gitu. Agenda favoritnya di hari ini, Bu? Tadi mungkin setelah 1 hari mungkin. Agenda favoritnya 1 hari ini mungkin lihat tarian kolosalnya. Lihat ya. Tarian kolosal luar biasa. Karena itu kita bikin yang versi original aslinya sekali, yang penampilan pertamanya tanpa kita tambahkan apapun, jadi benar-benar tarian asli Pamona gitu ya. Kemudian habis itu kita padukan dengan tari kreasi barunya yang dibikin secara kolosal gitu. Jadi 2 versi kita dapatkan. Nggak selalu setiap hari saya pun sebagai bupati nggak selalu bisa lihat yang seperti itu. Luar biasa. Hanya ada di Festival Danau Poso 2022. Keren. Kalau gitu harapannya untuk Festival Danau Poso ini ke depannya, Bu, gimana?
Harapannya tetap Festival Danau Poso bisa menjadi festival tahunan, acara tahunan kami di kabupaten maupun di provinsi. Kemudian dengan adanya Festival Danau Poso ini benar-benar bisa merebranding Kabupaten Poso, gitu ya, keluarin dari stigma-stigma negatif, gitu ya, tetapi sekarang menjadi citra yang positif. Karena memang Kabupaten Poso kalau zaman dulu tuh benar-benar kabupaten yang terdepan, termaju, apalagi dalam hal wisatanya, gitu ya. Gitu. Jadi itu yang pengen kita kembangin lagi ke depan. Tentu saja ada harapannya juga selain wisata, harapannya juga UMKM, para pengusaha-pengusaha kecil kita ya bisa menggeliat, bisa tambah maju dan mendapatkan multiplier efek dari festival ini. Keren, gitu. keren. Kalau gitu mungkin bisa disapa dulu teman-teman dari media kami, Kabar 68 Media, Bu. Oke. Diucapin aja tagline-nya Kabar 68, kabar untuk semua. Oke. Ya, silakan. 1, 2, 3. Kabar 68, kabar untuk semua. Di mana ku sedang berada. Halo guys, kita lagi apa, Bram? Lagi kasih keluar DP isi perut. Soalnya ini mau dibakar sebentar. Makan ikan, guys. Kita datangkan langsung koki dari Padaidi. Padaidi. Iya, itu dia. Koki berat. Om Babe dan Om Tapak. Dua orang. Suatu saat nanti kau temukan bahagia kita bersamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Edisi kali ini kami berada di lokasi pariwisata yang saat ini cukup keren di Kota Donggala. Tidak ada salahnya ketika Bupati Donggala, Dr. Andus Haji Kasman Lasa, SHMH, mengkampanyekan bahwa Donggala adalah kota wisata. Karena di sepanjang pantai dari Kota Donggala saat ini mulai tumbuh objek-objek wisata yang dikelola secara manual dan perseorangan oleh masyarakat yang ada di sepanjang pantai Donggala di bagian selatan. Tumbuhnya objek-objek wisata merupakan anugerah bagi masyarakat Donggala dan sekitarnya, dan masyarakat luar Donggala untuk berkunjung ke tempat ini dan mendapatkan income yang cukup baik bagi masyarakat di Kabupaten Donggala. Pengunjung maupun wisatawan domestik berharap agar pengelolaan objek wisata ini dilakukan secara profesional, karena sepanjang tempat ini kita masih melihat masih banyaknya sampah, masih banyaknya batang-batang kayu yang belum dikelola secara profesional. Dan ini tidak hanya berharap kepada masyarakat pemilik koteks itu atau pemilik usaha wisata itu sendiri, tetapi ini merupakan bagian tanggung jawab dari pemerintah agar benar-benar potensi wisata yang ada di Kabupaten Donggala dapat dikelola dengan baik dan mendapatkan income bagi masyarakatnya, serta menjadikan tempat ini menjadi tujuan daripada masyarakat domestik maupun dari luar negeri. Kita berharap ke depannya pemerintah memberikan fokus dan perhatian khusus terhadap pengelolaan objek wisata yang ada di Kabupaten Donggala. Saat ini kami dan kru berada di objek wisata Bonebula, yang dalam arti bahasa Kaili adalah pasir putih. Memang di tempat ini tidak salah ketika dinamakan sebagai Bonebula karena pantainya berisikan pasir putih. Jadi sepanjang pantai ini semuanya adalah pasir putih, maka lahirlah nama Bonebula. Dan dari arah Donggala sekitar 9 km
kemudian dari area Kota Palu sekitar 37 km. Jadi bagi masyarakat yang akan berkunjung dan berwisata berakhir pekan, tidak membuang waktu terlalu banyak dan tidak mengeluarkan uang terlalu banyak. Karena tempatnya dekat, kemudian wisatanya murah, dan tersedia berbagai menu makanan tradisional yang disajikan oleh warga-warga yang ada di sekitar ini. Satu catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Donggala agar objek wisata ini betul-betul mendatangkan income bagi PAD Kabupaten Donggala dan income bagi masyarakat yang ada di sekitar ini adalah penanganan serius dan pengelolaan secara profesional. Dari Bonebula, Kabupaten Donggala, objek wisata yang saat ini lagi naik daun, kami melaksanakan kegiatan bersama kru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donggala memang keren. Objek wisatanya sangat luar biasa. Keren, wah keren sekali Kak Biondi. Terus sebagai bentuk kontribusinya juga, saya bikin satu pergerakan, mantap pergerakan tadi. Oh iya, jadi bikin pergerakan. Ya, Jadi bikin pergerakan. Namanya Palu Produktif. Palu produktif. Keren. Yang Palu produktif itu yang kayak a day in my life gitu. Bangun jam 7. Tidak harus, bukan itu tidak harus. Produktif Bisa tidak sih, harus bisa. itu. Saya kenapa? Saya kan disuruh nangis, saya bilang. Kalau menurutku kan rata-rata tidak cuma pas casting, pas take video juga saya tetap bisa menangis. Nah, orang-orang berpikiran saya galau, putus cinta atau apa. Kalau menurutku, saya memang baperan sih. Saya kan cancer. Sekali kayak dulu saya tuh suka sekali bikin puisi. Karena pengusaha atau bukan politisi kayak Pace-Mace atau kakakku. Jadi saya kayak ya sudah, I do me, I do I, you do you. Betul. Jadi tidak terlalu peduli dengan opini-opini publik. Iya. Karena bidangnya usaha. Karena memang pengusaha begitu. Iya. Jadi kalau saya suka sama partner atau ini, gas tinggal. Tidak perlu bersandiwara. Iya. Tidak perlu pura-pura suka. Tidak perlu pura-pura suka. Aduh. Berarti politisi yang pura-pura suka. Itu baik dari segi kasus pernikahan dini maupun stunting, kita tuh masuk dalam 10 besar di Indonesia gitu. Namun alhamdulillahnya setelah di masa jabatanku ranking kita menurun. Jadi berarti itu menjadi salah satu bentuk di mana program kerjaku bersama teman-teman Duta Genre itu berhasil karena bisa menurunkan angka pernikahan dini gitu. Dan seperti yang aku katakan di awal bahwa kita melakukan perjalanan dinas ke berbagai kabupaten. Itu panggung pertamaku. Auditorium di kampus itu kau lihat 1.000 orang. Full sampai di atasnya mau nonton Mongol gratis. Tiba-tiba orang, saya di sini bagian tim Mongol, orang kata, turun. Nah, saya bawa satu beat lucu, orang ketawa dalam hatiku. Kayak ada yang sama bilang, itu toh yang kamu bilang. Sampai ada yang bilang, turun. Maksudnya ini nggak usah diangkat. Karena nanti dibilang mutat, anunya bilang mutat. Karena menurutku teman-teman di Palu itu kayaknya jarang ada yang support band lokal gitu ya. Oke. Support dalam hal kayak jarang mendengarkan musiknya gitu. Sebenarnya kayaknya kalau dengar banyak yang dengar, tapi ketika kita kayak tampil di event atau apa, itu kayak nonton itu kayak temanku juga gitu ya. Jadi datang itu bukan untuk masih ada gengsian mungkin ya, gengsi. Iya, menjaga pride kan ada pride. Jokesnya kita kan beda-beda juga kan. Saya beda, awal beda, dia beda. Jadi kalau tidak kena biasanya tidak diupload. Tidak dipakai. Oh, berarti bahannya tidak ditahu sebelum di-react. Cuman saya tahu bahannya karena saya cari beat jadi. Biasa dia kena maki kalau udah lucu. Gitu ya.
Stok kamu orang. Capek saya cari bahan sebenarnya. Tapi paling sering cari bahan di mana? Di Facebooknya di mananya? Menurutku orang Palu ini kalau kita sesama orang Palu bercerita, orang tidak mau nonton. Sebenarnya ya kalau di Wardah sendiri makeup itu bukan untuk menciptakan beauty standar yang yang susah sekali kan untuk di reach. Tapi kita itu makeup itu untuk enhance atau untuk meningkatkan kepercayaan dirinya teman-teman. Jadi makeup itu bukan untuk mengcover, tapi untuk mensupport. Ngerti. Untuk mensupport. Jadinya lupa cuci muka. Saya kalau cek kodamku beauty moves. Itu. Saran untuk jomblo yang ini ikut movement Indonesia tanpa pacaran. Ada juga yang dapat pacar di situ. Itu dia. Oh bagus berarti. Langkahnya PDP ini bagus nih. Memang PDP hama. PDP sekalian nah. Kalau FPI ini di sini. Merah. Iya. Merah. Bisa besar kepala. Bisa. 1 2 3. Besar kepala itu. Kepalanya besar baru 3. Baru kan tukar-tukar. Iya, saya lihat bagus editor. Bagus editornya di sini. Kasih tahu dulu Kakak Nur. Dan sebelum ada Pastop sudah Zen saya rasa. Tapi saya sendiri. Personal branding kalau tapi masuk di tidak, kalau cuma branding diriku sudah tak branding sendiri tanpa saya gitu. Tidak sih, PD ku ini luar biasa. Tapi umurmu mungkin memang kayak sudah lebih dekat atau apa, tetap harus ada attitude. Perkataan meskipun sudah bercanda akrab bagaimana, tetap perkataan itu harus bisa dijaga. Filter. Iya. Nah, apakah kan tidak tunggu sedikit lagi. Silakan. Apa sharing solusi ini lumayan bisa juga begitu? Oh bisa. Oke, nanti kita atur jadwalnya. Selamat atas ulang tahun podcast 68. Semoga makin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan makin maju dan memberikan kontribusi yang besar untuk rakyat Sulawesi Tengah. Mencerdaskan.